Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Pagi ini Ustazah akan mengajarkan tentang tema 2 kegemaranku subtema 4. Masih bersama Ustazah Hasanah. Namun sebelum kita mulai pelajarannya, kita baca doa dulu ya. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan dan kemampuan memahaminya kepadaku. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Amin. Kali ini kita akan melangkah ke subtema 4, gemar membaca. Pembelajaran 1. Namun sebelum kita mulai, siapkan peralatan belajar kalian ya. Yang pertama, pensil dan penghapus. Kedua, buku Bupena 1A dan LKS 52. Jangan lupa stabilo untuk menggarisbawahi hal-hal penting yang ada di buku Bupenamu. Pembelajaran 1, Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang posisi duduk yang benar saat membaca. Baca buku Bupena 1A halaman 153. Sudahkah kalian membuka Bupena 1A halaman 153? Kalau sudah, kita baca teksnya bersama-sama. Dayu suka membaca. Membaca adalah kegiatan menyenangkan. Membaca menambah pengetahuan. Nah, kalimat membaca menambah pengetahuan kalian beri garis bawah ya. Membaca bisa membaca buku kesukaan. Boleh baca buku pelajaran, buku cerita, koran, majalah, dan masih banyak lagi. Membaca adalah kegiatan yang menyenangkan karena dengan membaca kalian dapat tambahan ilmu pengetahuan. Manfaat duduk yang benar saat membaca. Pertama, meningkatkan konsentrasi. Jadi, kalian akan lebih mudah memahami buku yang kalian baca. Kedua, menjaga kesehatan tubuh, misalnya mata, leher, dan punggung. Kalau kita membaca di tempat yang terang dan jarak buku dan mata tidak terlalu jauh atau tidak terlalu dekat, maka mata kita akan terjaga kesehatannya. Dan apabila posisi kita duduk tegak, maka leher dan punggung kita tidak akan terasa sakit. Nah, ini adalah sikap yang duduk yang benar saat membaca. Perhatikan Udin yang sedang membaca. Jarak mata tidak terlalu dekat dengan buku. Dan Udin, posisi duduknya yaitu duduk tegak, tidak membungkuk atau punggungnya lurus. Apakah kalian juga melakukannya saat duduk membaca? Kalau belum, mulai saat ini kalian harus melakukan atau mempraktikkan duduk dengan benar saat membaca. Posisi duduk yang benar saat membaca. Perhatikan gambarnya. Bagaimana duduk yang benar saat membaca? Pertama, duduk tegak.
Kedua, punggung lurus. Ketiga, letakkan buku di depanmu. Keempat, jarak buku dengan mata tidak terlalu jauh atau tidak terlalu dekat. Kelima, jika bersandar pada kursi, upayakan punggung tetap lurus. Nah, itu adalah 5 posisi duduk yang benar saat membaca. Kalian praktekkan ya. Perhatikan gambar berikut ini. Berilah tanda centang sesuai dengan posisi duduk yang tepat saat membaca. Gambar pertama. Gambar kedua. Manakah dari kedua gambar tersebut yang menunjukkan posisi duduk yang tepat saat membaca? Ya, betul. Gambar pertama. Gambar pertama menunjukkan bahwa anak tersebut sedang membaca dengan posisi duduk tegak. Sedangkan gambar kedua membaca dengan punggung membungkuk. Ayo berlatih membaca. Perhatikan gambar dan baca tulisannya bersama-sama. Bacalah dengan suara lantang ya atau suara keras. Pertama, ini buku. Sekali lagi, ini buku. Gambar kedua, ini kursi. Sekali lagi, ini kursi. Gambar ketiga, ini gelas. Sekali lagi, ini gelas. Gambar keempat, ini pensil. Sekali lagi, ini pensil. Biasakan duduk dengan posisi yang benar saat membaca ya. Rajinlah belajar membaca. Karena dengan rajin membaca, kita bisa membaca buku-buku kesukaan kita sendiri tanpa bantuan orang lain. Pembelajaran 1 SBDP. Kali ini kita akan belajar tentang kerajinan dari bahan alam. Bahan alam. Apakah bahan alam itu? Bahan alam adalah bahan yang berasal dari alam. Nah, semua bahan yang berasal dari alam yang diciptakan oleh Allah dinamakan bahan alam. Misalnya dari tumbuhan atau dari hewan. Contoh bahan alam. Ini adalah gambar jagung. Ya, biji jagung. Jadi, biji-bijian yang lain juga termasuk bahan alam. Kalian bisa mencari jenis bahan alam lainnya dan minta bantuan orang tua untuk mengetahui namanya dan bentuknya. Contoh bahan alam yang digunakan untuk menghias kartu. Pertama, ini adalah contoh biji-bijian. Biji-bijian banyak sekali ragamnya. Ada biji kacang polong, kacang merah, kacang hijau, kacang kedelai, dan masih banyak lagi biji-bijian yang lain. Bisa biji matahari, biji lainnya. Yang kedua adalah daun kering. Bentuk daun kering beraneka ragam. Kalian bisa memanfaatkan bentuk-bentuk tersebut untuk menghias kartumu dengan sangat indah. Yang ketiga adalah bulu ayam. Bulu ayam juga bisa digunakan untuk menghias kartumu. Nah, ini semua adalah contoh bahan alam. Benda-benda tersebut berasal dari alam yang bisa digunakan untuk menghias kartu.
Contoh menghias kartu kata dari daun kering. Bahan-bahannya apa saja? Yang pertama, kertas buffalo putih atau kertas gambar, atau boleh juga kertas karton. Kedua, daun kering. Tiga, aneka gambar. Boleh gambar buah, alat tulis, hewan, atau benda. Kalian bisa mencarinya di majalah, koran, atau di internet. Bahan keempat adalah spidol. Bahan kelima, gunting. Dan yang terakhir adalah lem untuk merekatkan gambarmu dan bahan alammu. Membuat kartu kata dengan daun kering. Bagaimana langkah-langkahnya? Nah, ini adalah langkah-langkah membuat kartu kata dengan daun kering. Yang pertama, siapkan kertas. Kedua, tempelkan gambar, baik boleh benda, boleh ATK, alat tulis kantor, boleh gambar hewan atau buah. Yang ketiga, tempel gambar pada kertas dan beri keterangan di bawah gambar. Kalian bisa menulis nama benda-benda yang kalian tempelkan. Keempat, tempelkan daun kering pada tepi kertas sesuai kreativitasmu. Bentuk seindah mungkin. Contoh kartu kata. Ini contoh kartu kata permintaan maaf. Dan ini contoh kartu kata bentuk hewan-hewan yang dibuat dari daun kering. Buatlah kartu kata dengan daun kering terbaikmu. Kemudian kumpulkan kepada ustadz atau ustadzahmu. Pembelajaran 1 PPKN. Kita akan mempelajari tentang bacaan kegemaran keluarga. Ayah, ibu, adik atau kakak pasti memiliki bacaan kegemaran, dan ada yang berbeda atau ada yang sama. Bagaimana dengan keluargamu? Nah, kita lanjutkan ya. Baca Bu Pena 1A halaman 154 dan siapkan stabilo. Sudahkah kamu membuka Bu Pena 1A halaman 154? Kalau sudah, kita baca bersama-sama. Ayah, ibu, dan Lani gemar membaca. Mereka membaca bersama di ruang tamu. Ayah gemar membaca koran. Ibu gemar membaca majalah. Lani gemar membaca buku cerita. Membaca bersama keluarga sangat menyenangkan. Lah, kalimat membaca bersama keluarga sangat menyenangkan kalian beri garis bawah dengan stabilomu ya. Teks ini kalian ingat nanti untuk mengerjakan latihan berikutnya. Kita lanjutkan ya. Ayo berlatih. Apa bacaan kegemaran keluarga Lani? Ayah gemar membaca titik-titik. Ibu gemar membaca titik-titik. Dan Lani gemar membaca titik-titik. Apakah kalian ingat apa kegemaran buku bacaan yang ayah, ibu, dan Lani baca? Kita jawab bersama-sama ya. Ayah gemar membaca koran. Ibu gemar membaca majalah. Dan Lani gemar membaca buku cerita. Iya, betul. Apa bacaan kegemaran keluargamu? Kalian bisa bertanya kepada ayah, ibu, dan saudaramu apa kegemaran bacaan mereka. Berlatihlah membaca agar dapat membaca buku kesukaanmu.
Membaca bersama keluarga sangat menyenangkan. Jangan lupa kerjakan Bu Pena 1A dan LKS tema 2 subtema 4 sebagai tambahan belajarmu dan persiapan menghadapi penilaian. Jangan lupa belajar yang rajin di rumah ya. Terima kasih telah belajar bersama Ustazah. Kerjakan tugasmu dengan senang hati dan rajinlah membaca. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share, serta ketik nama panggilan dan kelas serta hadir di kolom komentar sebagai tanda absensimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.